Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Moji Dafa dengan NIM 4445214. Di sini saya akan memberikan informasi dan juga informasi ini ada kaitan dengan tugas, yaitu daya saing rempah Indonesia di pasar ASEAN periode pra dan pasca krisis ekonomi global. Perkembangan wisata kuliner di mana ikon makanan khas suatu negara menjadi branding untuk negara seperti Indonesia, yaitu rendang, Malaysia nasi lemak, dan juga Singapura makanan khasnya itu laksa dan lain sebagainya. Nah, makanan-makanan tersebut itu membutuhkan rempah-rempah untuk mengolah makanan tersebut agar lebih menarik dan juga enak untuk disantap. Nah, Indonesia menyumbang rata-rata sebanyak 21,06% dari total pasar rempah di dunia pada tahun 2013. Sedangkan di wilayah ASEAN, Indonesia merupakan salah satu negara produsen dan eksportir rempah terpenting di dunia. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membagikan tiga analisa periode, yang dimana yang pertama pada saat prakrisis ekonomi tahun 2005 hingga tahun 2008, saat krisis ekonomi tahun 2008 hingga 2010, dan pasca krisis ekonomi tahun 2011 hingga 2013. Pada saat prakrisis ekonomi tahun 2005 hingga 2008, di mana posisi Indonesia sebagai eksportir dan juga produsen rempah-rempah kedudukannya cukup kuat, tetapi memiliki tantangan, di mana inovasi dan teknologi belum mumpuni untuk memandu kelancaran pertanian dan juga pengembangannya. Selanjutnya ada infrastruktur pelabuhan yang belum memadai juga. Nah, selanjutnya adalah saat krisis ekonomi pada tahun 2008 hingga 2010, yang mana ketika terjadi ekonomi tersebut, ekspor komoditas perkebunan Indonesia meningkat cukup signifikan, termasuk rempah. Hal ini didorong juga karena oleh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap USD, sehingga harga rempah menjadi lebih kompetitif di pasar dunia. Selanjutnya juga pada saat pasca krisis ekonomi dari tahun 2011 hingga 2013, Indonesia dihadapkan pada rencana pemberlakuan ASEAN Economic Community yang mulai berlaku pada 1 Januari 2016. Konsekuensi logis dari integrasi tersebut adalah liberalisasi perdagangan regional dengan pengurangan tarif, menjelaskan peraturan, dan memfasilitasi perdagangan barang dan jasa, serta tingginya tingkat persaingan di tingkat regional, di mana Indonesia pada saat pengiriman rempah-rempah atau rempah-rempah ke antar negara itu dibatasi, dan juga banyak administrasi yang lebih kompleks dan juga rumit. Namun demikian, menurut Direktur Jenderal Perkebunan, tren produksi rempah Indonesia dalam beberapa dewasa terakhir cenderung menurun, di mana tahun 2013 luas produksi hanya mencapai 943.720 hektar. Dan paradigma perdagangan yang mulai bergeser pada kebijakan non-tarif barrier (NTB) menjadikan isu sanitary and phytosanitary (SPS) dan prosedur kepapaian sebagai alat merestriksi aliran perdagangan antara negara. Nah, Indonesia bisa saja meningkatkan produktivitas dan juga eksportir dengan cara menggunakan geografis secara efektif dan efisien, ya, dimana meningkatkan infrastruktur dan juga pemerataan pendidikan, di mana pertanian tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, dan sumber daya genetika berdasarkan kearifan lokal dan algoritma yang sesuai. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia dan juga seluruh lapisan masyarakat Indonesia harus bisa memiliki kepengetahuan untuk bertani ataupun lain sebagainya, karena bertani adalah untuk menyongsong ekonomi Indonesia, di mana ekonomi tersebut adalah sistem termasuk pertahanan negara juga, dan juga untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia ini. Sekian informasi saya yang berikan, dan nanti sumber jenaka saya lampirkan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Sekian dari saya, walhamdulillahirabbil alamin.